Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Febrian dan juga Ibu Mirta Vera. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada tim penguji pada seminar proposal saya, yaitu Ibu Nurizati selaku ketua penguji dan juga Ibu Rizky Ramadona dan Ibu Rindiantika sebagai dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 yang telah bersedia untuk menjadi penguji saya pada seminar kali ini. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan e-learning Senjaresi Senang Belajar Relasi dan Fungsi berbasis Android. Nah, langsung saja yang pertama akan saya bahas adalah terkait bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, yang pertama adalah latar belakang masalah. Proses pendidikan saat ini tidak terlepas dari proses pembelajaran di kelas. Nah, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila terdapat kerjasama antara pendidik dan peserta didik. Nah, kerjasama tersebut akan tercipta ketika peserta didik merasa tertarik terhadap pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena ketika peserta didik tidak tertarik terhadap pembelajaran yang diberikan oleh pendidik, besar kemungkinan tidak akan terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, pada saat ini terdapat beberapa mata pelajaran yang kurang diminati oleh peserta didik. Salah satunya adalah pelajaran matematika. Nah, hal tersebut juga dikatakan oleh Julia pada penelitiannya tahun 2020. Ia mengatakan bahwa saat ini banyak yang menganggap bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sangat sulit dan susah untuk dipahami. Nah, matematika sendiri merupakan mata pelajaran wajib dari jenjang SD hingga SMA. Nah, Julia juga mendefinisikan matematika sebagai ilmu tentang bilangan dan segala sesuatu yang mencakup segala bentuk prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai bilangan. Nah, dalam pembelajaran matematika, peserta didik dituntut untuk teliti dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Dengan begitu, hal tersebutlah yang membuat peserta didik kurang tertarik terhadap pembelajaran matematika. Nah, pada saat ini pembelajaran matematika masih menggunakan buku cetak sebagai sarana belajar siswa, sehingga dapat dikatakan pembelajaran saat ini masih belum memanfaatkan teknologi yang ada. Jika pembelajaran yang disampaikan oleh guru tanpa melibatkan teknologi, maka pembelajaran tersebut akan terlihat atau terkesan monoton dan kurang menarik bagi peserta didik. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memikirkan cara apa yang bisa kita lakukan agar dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 40 Ayat 2 Poin A menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Nah, berdasarkan hal itu, maka sebagai seorang pendidik kita harus mampu menjalankan undang-undang yang telah berlaku. Salah satunya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, Nur Maidah dalam penelitiannya pada tahun 2018 mengatakan bahwa pembelajaran yang menyenangkan dapat mempengaruhi kemauan atau minat dan kemampuan siswa dalam menangkap materi yang diberikan oleh guru. Nah, untuk meningkatkan kemauan atau minat belajar siswa, diperlukan metode pembelajaran yang inovatif yang diberikan oleh guru, sehingga agar dapat mendorong siswa untuk semangat dalam belajar. Di dalam penelitian Rido pada tahun 2019, ia juga mengatakan bahwa ketika rasa minat belajar siswa terhadap suatu pelajaran itu tumbuh, besar kemungkinan yang akan terjadi adalah peserta didik akan mencapai prestasi belajar yang memuaskan. Nah, terdapat banyak cara untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Salah satunya adalah dengan menciptakan inovasi baru terhadap bahan ajar yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, inovasi yang dapat kita lakukan pada saat ini adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah dengan menggunakan e-learning. Nah, dalam penelitian Oki pada tahun 2017, ia mengatakan dia mendefinisikan e-learning sebagai sebuah metode belajar mengajar secara elektronik
memungkinkan tersampaikannya bahan ajar dengan menggunakan internet, intranet, atau media lain. Nah, dengan kata lain, e-learning ini merupakan salah satu upaya dalam menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, sehingga peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Pada umumnya, e-learning menggunakan perangkat teknologi. Nah, perangkat teknologi yang populer pada saat ini adalah smartphone. Hal tersebut ditunjukkan oleh pengguna smartphone yang semakin meningkat di Indonesia. Bahkan hampir seluruh siswa pada saat ini sudah mempunyai atau menggunakan smartphone Android. Nah, Setiawan pada penelitiannya tahun 2019 mendefinisikan smartphone sebagai salah satu alat yang menyediakan banyak aplikasi yang membuat para penggunanya lebih cenderung berfokus pada smartphone dibandingkan berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar akibat dari smartphone tersebut. Bahkan Setiawan juga mengatakan bahwa tidak jarang dijumpai para siswa pada saat ini yang membawa smartphone ke sekolah, dan juga tidak jarang dijumpai siswa yang bermain smartphone-nya bermenit-menit bahkan sampai berjam-jam. Nah, dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa pada saat ini pembelajaran matematika pada umumnya masih menggunakan buku cetak sebagai bahan ajar. Nah, hal tersebutlah yang membuat peserta didik tidak tertarik dalam pembelajaran matematika. Nah, di zaman yang modern ini peserta didik lebih banyak menghabiskan waktunya dengan smartphone. Nah, dengan begitu saya tertarik untuk memanfaatkan teknologi dengan membuat inovasi baru terhadap bahan ajar, yaitu dengan membuat e-learning senjaresi berbasis Android. Nah, e-learning ini akan dibuat dalam bentuk aplikasi pembelajaran berbasis Android yang memuat materi, relasi, dan fungsi kelas 8 SMP. Ini adalah rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya ini adalah bagaimana pengembangan e-learning senjaresi atau senang belajar relasi dan fungsi berbasis Android yang valid dan praktis bagi peserta didik. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengembangan e-learning senjaresi senang belajar relasi dan fungsi berbasis Android yang valid dan praktis bagi peserta didik. Oke, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada 3. Yang pertama itu manfaat bagi peserta didik, yaitu untuk meningkatkan semangat belajar dalam menjawab soal materi, relasi, dan fungsi. Kemudian manfaat bagi pendidik, yaitu dijadikan salah satu alternatif sarana pembelajaran. Dan yang ketiga itu manfaat bagi peneliti, yaitu sebagai acuan terhadap situasi pembelajaran yang nantinya akan dihadapi. Oke, selanjutnya adalah spesifikasi produk yang diharapkan. Nah, yang pertama itu adalah format produk soft file dengan format APK. Nah, mengapa APK? Karena aplikasi yang akan saya kembangkan ini berbasis Android, maka format yang dibutuhkan itu adalah format APK. Selanjutnya adalah resolusi layar landscape. Dan yang ketiga itu sistem operasi Android. Nah, maksudnya adalah aplikasi ini hanya bisa berjalan pada smartphone dengan sistem Android, selain dari Android tidak bisa dijalankan. Nah, selanjutnya yang keempat, diakses secara offline maupun online. Yang kelima itu terdapat beberapa tombol di dalam aplikasi tersebut, yaitu tombol KD, tujuan, materi, kuis, profil, dan juga petunjuk. Dan yang terakhir itu aplikasi yang dikembangkan adalah e-learning. Nah, selanjutnya itu adalah asumsi dan keterbatasan masalah. Yang pertama itu adalah peserta didik memiliki dan mampu menggunakan smartphone dengan sistem Android. Nah, di sini karena tadi aplikasi yang dikembangkan itu berbasis Android, maka asumsinya itu peserta didik pertama sekali harus memiliki smartphone dan bisa menggunakan smartphone dengan sistem Android. Yang kedua itu adalah peserta didik dapat mengunduh aplikasi e-learning. Nah, maksudnya di sini smartphone yang dimiliki peserta didik itu harus memiliki kapasitas agar bisa mendownload atau mengunduh aplikasi yang sudah jadi. Kemudian yang ketiga hanya bisa dioperasikan dengan smartphone yang dengan sistem Android. Nah, seperti tadi saya katakan, selain dari Android tidak bisa dijalankan. Yang keempat itu belum bisa diunduh di Play Store. Yang kelima hanya memuat materi, relasi, dan fungsi kelas 8 saja. Dan yang terakhir itu pengembangan dan penelitian hanya sampai tahap uji kepraktisan.
Oke, selanjutnya itu adalah definisi istilah. Nah, definisi istilah dari penelitian ini ada 3, yaitu pengembangan, e-learning, dan juga Android. Nah, yang pertama itu pengembangan. Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengembangkan produk baru berupa e-learning senjaresi, senang belajar relasi dan fungsi berbasis Android. Nah, selanjutnya itu adalah e-learning. Nah, e-learning yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang menggunakan media elektronik berupa Android. Selanjutnya adalah Android yang ketiga. Nah, Android ini merupakan operasi sistem mobile yang sering digunakan saat ini, yaitu ponsel pintar atau smartphone. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas itu terkait bab 2 tinjauan pustaka. Nah, yang A itu adalah landasan teori. Landasan teori yang akan saya bahas itu terdapat beberapa. Yang pertama itu adalah penelitian. Nah, penelitian ini merupakan upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan penemuan-penemuan baru. Yang kedua itu adalah pengembangan, di mana pengembangan merupakan proses untuk memperluas atau memperdalam pengetahuan yang telah ada. Nah, yang ketiga itu adalah pembelajaran atau learning. Nah, pembelajaran merupakan proses penambahan pengetahuan dan wawasan melalui rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya. Nah, yang keempat adalah e-learning, di mana e-learning ini merupakan proses instruksi atau pembelajaran yang melibatkan penggunaan peralatan elektronik dalam menciptakan, membantu perkembangan, menyampaikan, menilai, dan memudahkan suatu proses belajar mengajar di mana pelajar sebagai pusatnya serta dilakukan secara interaktif kapanpun dan dimanapun. Yang kelima adalah relasi dan fungsi, di mana relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Nah, hubungan ini adalah hubungan dimaksud hubungan antara daerah asal atau domain dan dengan daerah kawan atau daerah kodomain. Nah, sedangkan fungsi merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal atau daerah domain ke tempat satu himpunan daerah kawan atau kodomain. Nah, selanjutnya yang keenam itu adalah senjaresi, di mana senjaresi ini merupakan singkatan dari senang belajar relasi dan fungsi. Nah, maknanya ini adalah sebagai untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, terutama pada materi relasi dan fungsi. Oke, selanjutnya itu terkait penelitian relevan, di mana penelitian relevan yang saya ambil dalam penelitian ini ada 3, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fahri Ridho pada tahun 2019, selanjutnya penelitian oleh Dewi Purnamasari pada tahun 2018, dan yang ketiga itu penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Damarjati pada tahun 2018. Nah, di sini terdapat tabel relevansi penelitian. Di sini terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang sebelumnya dengan penelitian saya. Nah, di sini yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Fahri Ridho pada tahun 2019 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran e-learning berbasis aplikasi Android Construct 2. Nah, di sini persamaannya adalah sama-sama mengembangkan e-learning berbasis Android dengan jenis penelitian R&D dan menghasilkan sumber belajar. Kemudian perbedaannya itu terletak pada model dan metode, di mana Fahri Ridho menggunakan metode Broad and Goal dengan materi peluang, permutasi, dan kombinasi, sedangkan saya menggunakan model ED dengan materi relasi dan fungsi. Nah, selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purnamasari pada tahun 2018. Nah, di mana penelitiannya itu berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika berbasis Mobile Learning melalui game edukasi Rasiku pada materi operasi aljabar sebagai learning exercise bagi siswa. Nah, di sini persamaannya itu adalah sama-sama berjenis penelitian R&D dan menggunakan model ED dengan menghasilkan sumber belajar. Sedangkan perbedaannya adalah Dewi Purnamasari mengembangkan mobile learning dan saya mengembangkan e-learning, sedangkan materi yang diambilnya adalah operasi aljabar, sedangkan saya relasi dan fungsi. Oke, yang ketiga itu penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Damarjati pada tahun 2018, di mana penelitiannya itu berjudul Pengembangan Aplikasi Game Edukasi Matematika Senja Bimbul Senang Belajar Bilangan Bulat berbasis Android sebagai penerapan Edupreneurship. Nah, di sini persamaannya itu hanya jenis penelitiannya, yaitu jenis penelitian R&D.
Dan perbedaannya itu model yang digunakan dan juga produknya. Nah, model yang digunakan oleh Wahyu ini adalah model 4D dan produk yang dihasilkan itu adalah aplikasi game. Nah, sedangkan saya menggunakan model ID dengan produk yang dihasilkan itu adalah e-learning. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, dikarenakan model yang saya gunakan itu adalah model ID sampai tahap implementasi, maka tahap yang pertama akan saya lakukan adalah tahap analisis. Nah, setelah saya analisis, saya menemukan dua hal, yaitu yang pertama, peserta didik kurang tertarik terhadap pembelajaran matematika. Yang kedua adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam penyampaian pembelajaran. Nah, setelah saya analisis, saya ingin memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan, yaitu dengan mengembangkan e-learning senjalesi senang belajar dengan fungsi berbasis Android. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap desain. Nah, di sini saya akan menghimpun sumber pembelajaran untuk mencapai tujuan dari penelitian. Kemudian setelah itu saya akan merancang e-learning senjalesi yang akan dikembangkan. Selanjutnya tahap akhirnya itu setelah saya rancang, saya akan menentukan format yang akan saya gunakan. Nah, selanjutnya itu pada tahap pengembangan. Nah, di sini saya akan mengembangkan e-learning senjalesi berbasis Android. Setelah saya kembangkan, maka yang akan saya lakukan adalah dengan melakukan uji validasi yang akan dilakukan oleh validator. Setelah diuji validasi, tahap selanjutnya adalah tahap implementasi, di mana tahap implementasi ini untuk menguji kepraktisan dari produk yang saya kembangkan. Nah, sehingga menghasilkan e-learning senjalesi berbasis Android yang valid dan praktis bagi peserta didik. Oke, yang selanjutnya akan saya bahas adalah bab 3, metode penelitian. Nah, yang pertama adalah jenis penelitian, di mana jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian R&D atau Research and Development. Selanjutnya adalah model penelitian dan pengembangan, di mana model penelitian yang saya gunakan adalah model EDI. Nah, EDI yang saya gunakan ini hanya sampai tahap implementasi. Oke, yang ketiga adalah prosedur penelitian dan pengembangan. Nah, di sini ada 4 tahap yang akan saya lalui. Yang pertama itu adalah tahap analisis, di mana tahap analisis ini saya akan menganalisis 3 hal, yaitu analisis kurikulum, analisis materi, dan juga analisis peserta didik. Nah, di sini tahap analisis kurikulum yang akan saya lakukan itu untuk memperhatikan karakteristik kurikulum yang sudah digunakan dalam suatu sekolah. Kemudian analisis materi. Nah, di sini saya untuk melihat materi yang akan dipelajari oleh peserta didik, mengumpulkan dan memilih materi yang relevan dan menyusunnya secara sistematis. Kemudian yang ketiga itu menganalisis peserta didik. Nah, di sini saya akan melihat karakteristik peserta didik dengan tujuan untuk menyesuaikan e-learning dengan selera peserta didik, seperti tampilan, warna, dan juga penulisan. Tahap yang kedua adalah tahap desain atau perancangan. Nah, di sini saya akan merancang e-learning matematika berbasis Android, mulai dari fitur-fitur yang ada di dalam e-learning dan juga menu-menu yang ada di dalam e-learning nantinya. Kemudian yang ketiga adalah tahap development atau pengembangan. Nah, di sini yang akan saya lakukan adalah mengembangkan e-learning yang sudah saya desain pada tahap sebelumnya. Setelah saya kembangkan, e-learning sudah jadi, maka saya akan melakukan uji validitas oleh 3 para ahli, yaitu ahli materi, ahli bahasa, dan juga ahli desain. Nah, setelah dinyatakan valid, maka ke tahap selanjutnya adalah tahap implementasi atau uji coba. Nah, di sini saya akan melakukan uji kepraktisan kepada subjek uji coba saya, yaitu menggunakan angket respon pendidik dan peserta didik. Oke, selanjutnya itu adalah desain uji coba produk. Nah, di sini ada gambar dari desain uji coba produk yang akan saya kembangkan. Setelah saya melakukan pengembangan produk, maka yang dilakukan selanjutnya adalah uji validitas. Nah, ketika produk dinyatakan tidak valid, maka harus direvisi dan diulang kembali ke tahap uji validitas sampai produk tersebut dinyatakan valid. Kemudian setelah dinyatakan valid,
produk dilakukan uji kepraktisan. Nah, setelah dia lakukan uji kepraktisan, maka dilihat apakah sudah dinyatakan praktis atau tidak. Kalau belum dinyatakan praktis, maka tahap selanjutnya harus direvisi dan diulang kembali melakukan uji kepraktisan. Nah, jika sudah dinyatakan praktis, maka produk e-learning Senja Lesi dinyatakan valid dan praktis. Selanjutnya itu adalah subjek uji coba. Nah, di sini subjek uji coba yang saya gunakan itu, yang saya ambil itu adalah peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Kemudian jenis data. Nah, jenis data ini ada dua, jenis data kualitatif dan juga data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini berupa kriteria dari sangat setuju, setuju, cukup, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, serta komentar dan saran dari validator dan juga subjek uji coba. Kemudian untuk data kuantitatif ini berupa skor dari sangat setuju, tidak setuju, cukup, sangat tidak setuju, yaitu skor 5, 4, 3, 2, 1. Nah, selanjutnya itu adalah instrumen pengumpulan. Oke, di sini ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang saya gunakan itu ada dua, yaitu instrumen uji validitas dan instrumen uji kepraktisan. Nah, uji kevalidan itu ada tiga. Yang pertama itu ini kisi-kisi dari lembar validasi ahli materi yang saya adopsi dari Desi Puspitasari dalam penelitiannya pada tahun 2017. Nah, selanjutnya itu instrumen penelitian kisi-kisi dari lembar validasi ahli bahasa. Nah, di sini saya mengadopsi dari Yolanda pada penelitiannya tahun 2020 dan saya modifikasi jadi seperti ini. Kemudian yang ketiga itu lembar validasi kisi-kisi lembar validasi ahli desain. Nah, di sini saya mengadopsi dari Rika Susila Putri pada penelitiannya pada tahun 2019 dan kemudian saya modifikasi menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu instrumen penelitian untuk uji kepraktisan. Nah, yaitu saya menggunakan lembar angket respon pendidik dan peserta didik. Di sini saya adopsi dari penelitian Jayanti Natasha pada tahun 2020 yang mengacu pada penelitian Hanafi pada tahun 2015 yang kemudian saya modifikasi menjadi seperti ini. Selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Nah, data yang saya gunakan itu kan ada dua, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Seperti saya katakan tadi, data kualitatif itu berupa kriteria dari sangat setuju, cukup, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju, dan serta komentar dan saran dari validator dan juga subjek. Nah, selanjutnya itu data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini didapatkan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh para ahli dengan menggunakan lembar validasi yang menghasilkan data kualitatif sebagai hasil dari penilaian. Nah, data tersebut akan ditransformasikan dengan metode of summated rating atau kita sebut sebagai MSR dengan berbantuan program Microsoft Excel 2010. Nah, yang terakhir itu ada jadwal penelitian, di mana jadwal penelitian saya itu pengajuan judul itu saya lakukan pada bulan September, kemudian bimbingan proposal penelitian itu saya lakukan dari bulan Oktober sampai bulan Februari, dan seminar proposal itu saya lakukan pada bulan Maret, serta penyusunan dan pengajuan instrumen penelitian itu pada bulan Maret. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.